Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Yanuar Abidin Nazar. Di sini saya akan menjelaskan tugas robotik di topik 5 atau modul 5 tentang kontrol dengan limit switch dengan double acting cylinder. Identifikasi masalahnya, bila push button S1 ditekan, maka relay R1 akan bekerja dan kontak relay R1 dari normally open menjadi normally close, sehingga silinder bergerak maju walaupun push button S1 telah kita lepas. Dan apabila menyentuh limit switch, silinder akan mundur dengan sendirinya kembali pada posisi semula. Oke, di sini kita akan membuat rangkaiannya. Barang pertama yaitu electrical connection yang 24 volt dan yang 0 volt. Setelah itu push button yang make 1 buah. Setelah itu make switch 2 buah. Setelah itu mana dia? Setelah itu valve solenoid 1 buah, relay 1 buah, mana dia brick switch? Ini dia brick switch 1 buah. Kita rapikan dulu. Dah. Setelah itu kita sambungkan semuanya. Di sini push buttonnya kita beri label S1, make switchnya kita beri label R1, ini make switch ini juga kita beri label R1, break switchnya kita beri label LS. Setelah itu relaynya kita beri label R1. Setelah itu valve solenoidnya kita beri label Sol 1. Sudah, kita geser sedikit permuat. Setelah itu rangkaiannya yang menggunakan silindernya. Pertamanya itu single acting cylinder. Setelah itu one way control flow 1 buah. Kita rotate dulu. Sudah. Setelah itu katup 3/2. Setelah itu kompresor. Lubang 1 kita sambungkan pada kompresor. Di lubang 3 kita beri terminator. Yang lubang 2 sambungkan ke one way control flow. One way control flow-nya kita sambungkan ke single acting cylinder. Setelah itu kita adjust dulu dia one way control flow-nya ke 45%. Baru kita adjust katupnya. Di sebelah kirinya kita berikan electrically atau pneumatically. Sebelah kanannya kita nyalakan spring return. Setelah itu kita berikan label pada katupnya. Kita beri label Sol 1. Sudah. Setelah itu kita double klik single acting cylindernya. Nah, di sini ada banyak yang bisa kita adjust. Kita pilih edit labels. Nih, di sini ada label. Labelnya ini kita kan mau menggerakkan limit switch-nya ini. Jadi labelnya ini kita samakan LS positionnya. Ini positionnya nih dalam satuan milimeter. Di sini ada 50. 50 ini berarti maksimal atau 100%-nya pergerakan dari silindernya ini. Dia 50.
Jadi kalau kita mau menggerakkan semuanya, posisinya kita letakkan 50 di sini. Kalau kita letakkan 25 berarti yang bergerak setengah dari silindernya. Karena kita ingin menggerakkan penuh, maka kita akan letakkan posisinya 50. Oke. Oke. Dah. Setelah itu kita jalankan. Jika saklar 1 kita tekan sekali, dia akan bergerak maju sampai mencapai titik limit switch-nya. Setelah sampai, dia akan mundur secara otomatis tanpa ditekan kembali. Nah, dia akan kembali lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiral Powell ingin membuat tugas robotik 5 kontrol dengan limit switch dengan double acting cylinder, yang mana saya akan mengerjakan bagian dengan kontrol 5/2 valve double solenoid. Nah, mari kita langsung kerjakan saja. Pertama kita buat rangkaian pneumatiknya. Kita membutuhkan kompresor, katup 5/2 karena kita menggunakan double acting cylinder. Kemudian kita membutuhkan control flow untuk mengatur besar keluarnya angin bising gitu. Wajar banyak di sini bising ya guys ya. Kita mengatur keluarnya angin yang akan masuk ke silinder. Kemudian kita membutuhkan silinder kerja ganda. Bukan yang ini satunya, dia ada 2 tipe, yang dia keluar ke kiri dan yang keluar ke kanan. Yang ini dia akan mengeluar ke kanan, sedangkan yang satunya ini dia akan keluar ke kiri. Oke, kita akan membutuhkan yang keluar ke kanan. Di sini kita hubung-hubungkan. Oke, kita hubung-hubungkan. Oh, di sini agar mudah, nggak berbelit-belit nanti kabel-kabelnya ya. Bukan kabel, tubing gitu ya, tubing ya, kita putar lah ya biar rapi dikit, kita putar 90 derajat aja. Oke guys, setelah ini jadi, ini kita atur dulu biar nanti nampak perubahannya gitu loh. Kemudian kita buat rangkaian pneumatik elektrikalnya. Oke, sumber tegangan. Kemudian kita membutuhkan ya saklar, atau di sini pakai push button saja. Kemudian kita membutuhkan max switch 3, yang mana satu nanti berguna sebagai limit switch. Nah, jadi apa sih sebenarnya limit switch itu? Ya, seperti Google, panutan kita Google, limit switch merupakan jenis saklar yang dilengkapi dengan katup yang berfungsi menggantikan tombol. Nah, jadi intinya nanti itu, bila silinder ini telah mencapai posisi tertentu, maka limit switch akan on atau menyala, yang akan membuat rangkaian ini terputus. Nah, untuk demonstrasinya nanti akan saya perlihatkan. Oke, kita cari apa tuh tadi? Ini max switch ya. Max switch mana kamu? Max switch. Oh. Aduh, rabun saya, guys. Nah, ini dia max switch 3 ya. 2 ketinggian kayaknya. Dan satu lagi. Nih, ini kita beri nama limit switch, disingkat. Di sini berfungsi sebagai anak stop kontak relay. Nah, di sini juga anak stop kontak relay yang kedua. Kemudian kita membutuhkan relay 2. Relay 2, di mana kamu relay? Ada valve solenoid dulu yang kita ambil ya. Yang ketemu, ini dia relaynya. Kemudian kita berikan nama agar dia tidak salah panggil ya. Nanti kalau ini nggak dikasih nama, bingung dia mana sistem yang akan bekerja kan. Nah, jadi kita beri nama. Di sini apa nih namanya nih? Satu aja lah biar lebih singkat. Di sini 2. Nah, di sini jangan lupa kita berikan juga pneumatikalnya. Di sini kita beri label 1 juga. Di sini juga kita beri label 2. Oke, sudah gini pusing ya? Sama. Nah, di sini kita hubung-hubungkan. Aduh. Nih, biar bisa tarik sekaligus ya.
angkat dikit, kemudian kita hubungkan, tinggal tarik ke puncak gunung. Oke, sudah ditarik. Di sini kita tarik lagi. Aduh, ribet memang guys ya. BTW ini ke-record kan? Oh iya, masih ke-record, aman. Nanti sudah capek-capek ngomong gak ke-record, sedih juga kan. Nah, kemudian dengan gini akhirnya kan lah. Nah, jadi guys, yang kurang itu adalah di sini kita harus memberikan label. Seperti yang tadi saya bilang, kalau tidak diberikan label, sistemnya tidak akan mengerti mana yang akan dipanggil. Dia nggak akan tahu. Kemudian di sini kita bisa mengatur banyaknya silinder dapat bergerak maju dari max stroke-nya. Nah, di sini kan 100 max stroke-nya. Kalau di sini kita buat 50, maka dia akan silindernya akan bergerak setengah. Nih, seperti ini. Setengah kan? Nah, maju setengah dia. Kemudian apabila kita buat di sini 100, di sini kan max-nya 100. Nah, di sini kita buat juga 100. Maka dia akan maju dan keluar maju penuh, mundur penuh. Jadi begitulah, limit switch itu berguna sebagai saklar. Saklar ketika tadi di limit switch ini kita tentukan ketika sudah mencapai 100 kan. Sudah mencapai 100 dia akan otomatis kembali. Atau kalau kita ganti 50, ketika sudah mencapai 50 dia akan kembali. Nah, jadi intinya limit switch itu berfungsi sebagai saklar. Untuk kalau di sini sih untuk memutuskan rangkaian ini sehingga silinder akan bergerak kembali. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.